tunarungu cantik, ganteng, bisa jalan, bisa melihat, semua aktivitas yang anak-anak normal lakukan, semua anak tunarungu bisa lakukan. Hanya saja secara fisik dia mengalami gangguan indera pendengarannya. Bunyi, anak bisa menirukan bunyi, bisa hanya itu bunyi. Bunyi tidak bermakna, tidak apa-apa. Pegang. Dengan sharing ya Mbak Dini dan Mbak Nabila. Betul sekali Bu Sulis. Terima kasih banyak Bu Sulis atas pemaparan materinya. Jadi tambah ilmu lagi ya. Benar banget. Saya aja sampai dengerin, oh gini ya ternyata ya. Emang bener sih sebelum kita kebicara itu sebelumnya ada komunikasi kan nggak juga cuman tentang kata-kata ya Bu ya. Iya. Ada macam-macam jenis komunikasi itu juga. Nah Bu Sulis ini udah banyak banget pertanyaannya masuk. Luar biasa antusias. Udah banyak antrian. Ini pertanyaan Bu Sulis, langsung aja kali ya Bu Sulis ya, supaya menghemat waktu. Mungkin Mama Papa juga jadi pengen dijawab gitu kan pertanyaannya. Mungkin. Oh iya. Siapa duluan Mbak Nabila? Ini ada dari Mama Hasan pertanyaannya. Assalamualaikum Ibu Sulis. Saya Martini, Mama Hasan mau bertanya, bagaimana cara mengatasi emosi anak? Jadi anak saya itu entah kenapa kalau ketemu dengan sepupu atau temannya atau bahkan abangnya suka tiba-tiba memukul ataupun menendang seperti orang tidak suka. Padahal sudah sering saya ajak salaman, pelukan, bila dia kelihatan tidak suka. Dan anak saya agak usil atau jahil sama anak yang lain. Bagaimana Ibu Sulis? Ya, ini satu-satu dulu atau mungkin kita buka 2 termin. Saya menjawab 3 apa satu-satu dulu Mbak? Satu-satu dulu aja ya Bu. Jadi jenis pertanyaan mengenai emosi anak ini ada beberapa pertanyaan Bu. Jadi dari satu pertanyaan ini mungkin bisa menjawab dari beberapa pertanyaan tadi. Oh iya, terima kasih. Ini mengapa anaknya Mama siapa tadi? Mama Aksan. Mama Aksan. Ini ya, sering memukul, sering menendang, sering usil dengan saudara-saudaranya. Usianya berapa kalau boleh tahu? Di sini nggak disebutin sih Bu usianya berapa. Mama Aksan, halo Mama Aksan, salam kenal. Bisa Mama Aksan bisa mikrofonnya dinyalakan. Oke, Mama Aksan. Ada nggak? Oh, nggak ada. Kalau ini saya anggap ini biasanya anak kecil ya, mereka ya. Antara usia 5, 6 gitu ya. Kasus seperti ini banyak, hampir sebagian besar orang tua mengeluhkan seperti ini. Jadi anak saya kok nakal sekali ya, anak saya suka memukul, anak saya suka menendang, anak saya itu suka ngusir. Ini karena apa? Yaitu tadi, pertama, karena dia mengalami kekurangan informasi. Bisa jadi dia memukul, menendang itu karena cari perhatian. Ketika saudara atau sepupunya yang lain main, apa itu dia nggak diajak atau apa? Jadi dia mencari perhatian dengan apa? Kalau aku dipukul pasti aku dilihat. Kalau aku menendang pasti orang itu akan melihat aku. Itu. Jadi bisa jadi karena dia tidak pernah dilibatkan. Itu pertama. Karena itu tadi juga keterbatasan bahasanya. Apa mungkin dia pengen minta apa? Minta apa? Orang tuanya tidak paham, saudara-saudaranya juga tidak paham. Yang ada ya dia memukul, dia menendang. Yang bisa kita lakukan pelan-pelan, tetap
kita langsung ketika dia memukul, ketika dia menendang, seperti yang tadi Mama sudah lakukan, langsung tarik, kemudian minta maaf, kasih tahu bahwasanya itu tidak baik. Kemudian adik mau apa? Kalau mau, ini yang bagus, caranya seperti ini, begitu. Nah, kasus-kasus seperti ini biasanya dalam artian dia akan sembuh. Bukan apa ya, kalau memang dia tidak ada gangguan dari dalam otaknya yang menyebabkan dia itu ada gangguan emosi, kalau dia itu hanya sekedar ini, dia akan sembuh ketika dia sudah mengenal bahasa. Ketika dia sudah bertemu dengan temannya, dia bisa bermain dengan temannya, dia bisa untuk menyesuaikan diri. Begitu Mama Ahsan? Ya, tadi Mama Ahsan udah ngejawab, Bu Sulis. Dia itu usianya 4 tahun 7 bulan, Bu Sulis. Wajar sekali Mama kalau usia segitu Mama, jadi jangan khawatir. Ya, tahun ini saya di Anak Hebat menerima 13 anak, semua keluhannya sama seperti itu. Jadi memang usia-usia segitu ya, Bu ya. Yang kemarin juga seperti itu. Tapi alhamdulillah itu saya cerita sedikit ya, yang tahun kemarin itu duduk aja dia nggak bisa. Nendang sana, nendang sini. Tetapi ketika dia sudah ibaratnya makan sekolah, sudah mengenyam bangku sekolah, sudah tahu diajari, oh caranya berteman seperti ini. Kalau kamu meminta caranya seperti ini, sekarang usianya, kemarin tuh usianya 5 tahun, sekarang usianya 6 tahun, sudah mulai bisa diarahkan. Begitu Mama Ahsan. Sabar ya Maya. Tabungkan terus bahasa. Iya, ya Mama Ahsan. Semoga cukup menjawab ya Mama Ahsan ya. Udah cukup jelas ya. Ya, terima kasih Bu Sulis, kata Mama Ahsan, Bu. Sama-sama. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya, Bu Sulis. Ya. Ini juga dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk, yang kebanyakan bertanya itu mengenai konsentrasi belajar bicara, Bu Sulis. Jadi, gimana sih caranya biar anak pas diajarin belajar bicara tuh bisa konsentrasi gitu, Bu Sulis. Karena kan kadang kan anak-anak suka ke distract yang lain, atau baru diajarin sebentar, aduh udah lemas, atau udah bete, kayak gitu, Bu Sulis. Ya, ini pertanyaan kedua, bagaimana anak-anak biar konsentrasinya lama? Kita kembalikan ke diri kita saja ya. Kita mengerjakan apa-apa ketika kita tidak sreg. Kira-kira konsentrasi kita bagaimana? Males gitu. Males gitu. Lihat TV aja lah. Kalau lihatnya itu acara yang nggak menarik gitu, kita pasti kan sambil lihat HP, tinggal apa. Tapi coba itu yang menarik, misalnya ini mama-mama drakor gitu, pasti kan 2 jam dipantengin kan? Sampai bersambung pun udah, anaknya lewat, udah biar aja. Sama juga dengan anak-anak kita. Belajar itu akan menarik jika disukai oleh anak. Makanya itu tadi dari awal. Angkat materi yang disukai oleh anak. Kemudian di sini ya, ketika kita mengajarkan kata, mengajarkan bahasa ke anak, kalau saya tidak pernah berawal dari huruf. Ada yang mengajarkan anak-anak membaca dari huruf? Angkat tangan. Kira-kira berapa angkat tangan? Ada angkat tangan, Bu. Ada. Atau dari suku kata, itu tidak akan menarik bagi anak-anak, tapi ajarkan langsung dari kata yang mempunyai arti. Sekarang kita mengajarkan misalnya huruf A, B, C, D. A itu ada artinya enggak? Tidak ada. B tidak ada. A berdiri sendiri tidak ada artinya. B berdiri sendiri tidak ada artinya. B akan punya arti ketika dia bergabung dengan O, dengan L, dengan A. Bola.
ini loh barangnya. Begitu. Jadi kalau saya dari kata, bukan dari huruf, bukan dari suku kata, tapi dari kata. Kemudian carilah kata yang kira-kira itu menarik bagi anaknya. Saya pernah itu ngelesi dalam pegang anak. Dia itu hobinya kapal. Dalam 1 bulan materi saya tidak lepas dari kapal. Jadi saya memulai percakapan itu semuanya dari kapal. Kemudian dari kapal itu mulai diarahkan ke yang lain. Jumlahnya, mewarnainya, kemudian ini gunting kapalnya. Seperti itu. Jadi ambil yang anak-anak sukai. Dan yang selanjutnya itu juga usianya berapa anaknya. Kita lihat rentang konsentrasinya. Jangan berharap ketika anaknya mama papa itu usianya baru 3, 4, 5 tahun, suruh konsentrasi duduk diam 1 jam, nggak bakal bisa. Paling 5 menit konsentrasi itu sudah bagus. Nanti setelah itu dialihkan ke yang lain, baru ditarik belajar lagi. Yang jelas di sini catatannya ketika membersamai anak-anak belajar itu bukan berapa lamanya, tetapi berapa konsistennya dan bagaimana kualitasnya. Tidak perlu anak-anak itu duduk dalam waktu 1 jam hanya untuk belajar. Tapi kalau misalnya dia memang konsentrasinya hanya bisa 10 menit, ya udah 10 menit. Ini pagi dia bisa 10 menit atau mungkin nanti malam diulang lagi 10 menit. Jam yang paling efektif ini biasanya ya, ini dalam psikologi juga kan katanya menjelang tidur. Jadi coba aja di dalam kamarnya itu biasanya nggak perlu lampu kristal mewah, tapi tempel-tempelan gambar-gambar itu tadi. Karena ini bola, ini mobil, itu sebelum tidur, saat enjoy atau saat anak bermain dimasukkan sedikit-sedikit. Begitu Mbak Dini dan Mama siapa yang tadi? Mama Salsa, Bu. Mama Salsa, kurang lebih begitu ya Mama Salsa. Jadi untuk konsentrasi anaknya, lihat dulu usianya, kemudian memang konsentrasinya berapa menit, kemudian juga tadi yang seperti saya sampaikan, ada tugas sensori integrasi yang belum tersampaikan, yang belum terselesaikan tidak. Kalau masih ada itu juga PR-nya. Ambil bahasa atau kata yang dekat dengan anak. Terima kasih Mama Salsa. Terima kasih Mama Salsa. Semoga cukup menjawab pertanyaannya ya. Ya, kita lanjut ya Mbak Nabila, Bu Sulis. Iya. Pertanyaan selanjutnya. Ada lagi Bu dari Ibu Yuni, usia anaknya 4 tahun. Anak saya artikulasinya kurang jelas. Dia tidak mau menggosok gigi. Apakah ini ada kemungkinan dari masalah oral motor? Tidak mau gosok gigi. Ya. Ya. Mama siapa tadi? Ibu Yuni. Ibu Yuni. Ibu Yuni. Artikulasinya usia 4 tahun ya Bu ya, tidak jelas. Gangguan pendengaran berapa desibel Bu? Ya, Bu Yuni. Tadi di pertanyaannya nggak ditulis Bu. Jadi Bu Yuni mungkin boleh diaktifkan. Ya. Berapa desibel? Sudah pakai alat berapa lama? Sudah terapi berapa lama? Oke, Ibu Sulis. Ibu Sulis, Ibu Yuni. Ya. 100 desibel. 100 desibel. 100 desibel ya. Pakai alat bantu dengarnya sudah berapa lama? 3 tahun. 3 tahun. Terapi bicara? Apa sekolah? Ya, sekarang terapi bicara. Terapi bicaranya sudah lama, Bu? Gimana? Terapi bicaranya berapa lama? 8 bulan. Ya, sebelumnya FVT. FVT ya. Ikutnya FVT. Usia Ya, ini untuk Bu Yuni, untuk artikulasinya.
Kenapa anak tidak jelas, anak tunarungu itu kadang artikulasinya tidak jelas, meskipun dia sudah memakai alat bantu dengar. Karena apa? Karena suara yang dia keluarkan, itu kadang dia tidak bisa ngontrol. Begitu, Bu. Itu yang pertama. Kemudian, ada masalah nggak dengan dia tidak mau menggosok gigi? Bisa jadi dia tidak mau gosok gigi, dia ini sensitif dengan apa ya, organ artikulasinya di sini. Jadi kalau saran saya, Bu, tetap diajarin gosok gigi ya. Karena nanti kalau misalnya giginya itu tidak digosok, kemudian ada gigi yang rusak, tetap akan mempengaruhi artikulasi. Karena gigi itu bagian dari organ artikulasi juga. Pelan-pelan aja, Bu, pakai sikat gigi yang ini loh, Bu. Yang bayi itu loh, Bu. Ada yang halus. Kalau tidak, kalau misalnya dia tidak... ada yang kita itu sikat giginya itu dimasukkan tangan. Jadi kita yang ini dulu, pelan-pelan kayak dipijet dulu. Jadi kayak dimasukkan begini ya, kayak sarung tangan gitu, kemudian nanti digosok-gosokkan dulu, Bu, ke dalam mulutnya Bu Yuni. Dicoba seperti itu ya, Bu, ya, karena nanti kalau dia nggak mau gosok gigi itu juga bahaya untuk kesehatan giginya. Nanti ini. Kemudian kalau dari kasus dia 100 desibel, kalau artikulasinya belum jelas, itu bisa jadi dia juga tidak bisa mengontrol suara yang muncul. Kemudian kalau ini dia efektif FET baru 8 bulan ya, Bu. Ini masih sangat apa ya? Masih sangat sebentar, Bu, untuk prosesnya. FET-nya udah lama, udah 2 lama. tahun terus berhenti, terus kemudian TW 8 bulan. Oh, TW 8 bulan ya. Ini juga berproses ya, Bu, ya. Jadi untuk membetulkan artikulasi anak itu juga tidak semudah kita ngajari orang mendengar. Misalnya R atau P, kadang M itu keluarnya dia P atau P dia keluarnya M, itu harus benar-benar disadarkan, karena kan mereka tidak bisa mendengar ya, jadi disadarkan dengan diraba atau disadarkan dengan apa gitu. Nanti akan bertahap, Bu, memang tidak bisa serta-merta dalam 8 bulan itu bisa selesai untuk masalah artikulasinya. Kalau boleh tahu, Bu, contohnya huruf apa yang masih Ibu keluhkan? Huruf C dia belum bisa, C. I-nya juga belum mulus, nggak keluar I tapi gitu loh, kayak di dalam gitu. Ya, C itu nanti lihat di banana speech ya, C itu tinggi, berarti dia ada masalah di nada yang tinggi, Bu. Mungkin bisa dibantu dengan dipegang. Kalau I itu di kepala. Oh ya. I itu di kepala. Keluarnya dia merasakannya di kepala. Kalau C itu agak di dalam. Agak sabar dulu, Bu, yang C-nya. Begitu ya, Bu Yuni ya. Semoga berproses lebih baik adiknya. Ya, semoga cukup menjawab ya Bu Yuni ya pertanyaannya. Ya, kita pertanyaan terakhir ya Bu Sulis ya. Kita sebenarnya masih banyak banget ini Bu Sulis pertanyaannya, cuman ya karena waktunya terbatas, jadi saya bacakan pertanyaan terakhir ya untuk sesi kali ini. Jadi pertanyaannya itu adalah dari Ibu, jadi ada anak saya usianya 8 tahun, Bu, dan saat ini sudah duduk di kelas 2 SD, usia pendengarannya masih jalan 3 tahun. Nah, sering sekali Ananda merasa kesal jika kalimat yang dikatakannya tidak bisa dimengerti abang atau adiknya. Nah, bagaimana solusi Ananda agar tidak merasa kesal karena tidak dimengerti dengan apa yang disampaikan kepada saudaranya? Oh ya, terima kasih. 8 tahun, kelas 2 SD,
Kemudian usia pendengarannya 3 tahun. Ini sama artinya sama seperti anak usia 3 tahun ya. Yang kesal anaknya ya, jadinya dia ngomongnya salah ya. Ulang karena saudaranya tidak paham. Mungkin bisa pelan-pelan jadi begini, itu karena satu keluarga ya, jadi kita bisa bersinergi untuk saudara-saudaranya, suruh memahami pelan-pelan. Kemudian dia yang anak gangguan pendengaran ini kalau misalnya mengucapkan apa itu suruh pelan-pelan. Kalau memang dia tidak bisa mengucapkan dengan sempurna, bisa dibantu misalnya dengan gambar atau dengan apa ya, gestur, maksudnya itu apa. Yang jelas terjadi komunikasi, biar komunikasi itu tidak mandek. Biar komunikasinya tidak terhenti. Kan ingat kan dari tadi bahwasanya bicara itu bukan goal yang utama. Tujuan dari bicara pun sama kok, untuk komunikasi dengan orang lain. Jadi dia masih bisa menggunakan bahasa yang lainnya, bahasa verbal maupun bahasa non-verbal yang bisa memperjelas maksudnya itu tadi. Sambil juga saudara-saudaranya itu diberikan pengertian bahwasanya usia adik atau usia kakak ini memang usianya sudah 8 tahun, tapi karena dia telinganya ada masalah, jadi adik atau kakak ini sama seperti anak usia 3 tahun yang dia masih belajar. Tolong bantu ya adik atau kakak ini untuk belajar. Kamu ikut bantu belajar ya. Seperti itu. Biasanya seperti itu sih, jadi satu keluarga. Ya, terima kasih Bu. Ya, terima kasih Bu Sulis. Semoga cukup membantu ya, Ma, pertanyaannya. Jawabannya. Ya, kerasa ya Mbak Nabila udah 1,5 jam ya. Juga terima kasih banyak kepada Bu Sulis atas penjelasannya, pemaparan materinya, dan jawaban-jawaban pertanyaan dari Mama Papa Hebat juga ya. Nah, saat ini kita akan masuk ke bagi-bagi door prize. Jadi, ya seperti yang tadi di awal Mbak Nabila sudah sampaikan, nanti akan ada 2 Mama Papa Hebat yang akan mendapatkan sesi terapi, 2 kali sesi terapi seharga Rp700.000. Nah, sesi terapi ini bisa didapatkan secara online ataupun secara offline nanti untuk terapinya. Ya, mungkin kita bisa ditampilkan spinnernya kali ya. Jadi cara pemilihannya nanti kita putar spinnernya, diputar, nanti akan muncul nama Papa atau Papa Hebat. Kita tampilkan dulu spinnernya. Jadi ini karena pesertanya itu sekitar 140 orang, jadi emang nggak kelihatan ya tulisannya. Nanti apabila kalau nama Mama Papa Hebat muncul, bisa respon di kolom chat atau bisa mengaktifkan mikrofonnya ya. Kita diputar dulu. Siapakah yang beruntung hari ini? Ya, selamat kepada Bapak Nugraha Arif Ramadan. Bapak Nugraha Arif Ramadan ada? Ya, kalau ada boleh direspon di kolom chat atau bisa diaktifkan mikrofonnya. Bapak Nugraha Arif Ramadan ada? Ya, panggilan terakhir kali ya. Ada Bapak Nugraha Arif Ramadan? Sepertinya nggak ada. Kita putar lagi ya. Jadi hangus nih satu nih yang pertama nih. Kita putar lagi, siapakah yang akan mendapatkannya? Wanaiza Khalika. Ya. Selamat pada Ibu Nungki Puspitasari. Ibu Nungki ada? Halo Ibu Nungki. Oh iya, Ibu Nungki ada. Ya, selamat Ibu Nungki Puspitasari. Nanti akan dihubungi sama tim kita. Dari tim habitasionis kita akan menghubungi Ibu Nungki langsung ya Bu ya, mengenai nanti jadwalnya seperti apa. Ya, oke, baik. Satu sudah hilang ya Mbak Nabila ya. Tinggal satu lagi, kita lihat yang terakhir yang beruntung siapakah? Siapa ya kira-kira?
Siapakah yang beruntung nih? Yang keduanya, ya, selamat Ibu Lini. Halo Ibu Lini. Adakah Ibu Lini? Ibu Lini. Ya, Ibu Lini mendapatkan 2 kali sesi terapi. Ibu Lini ada? Untuk kali panggilan lagi. Ibu Lini tidak ada sepertinya ya. Kita langsung next saja. Mungkin hangus tuh Ibu Lini ya, mohon maaf sekali. Kita putar-putar lagi. Ya, kalau pada Ibu Nur Isna ini, Ibu Nur Isna ini ada? Ibu Nur Isna ini ada? Aduh. Ibu Nur Isna ini ada? Kalau ada boleh dikasih respon angkat tangan atau kolom ditulis di kolom chat. Nggak ada? Oke, kita putar lagi yuk, kita putar lagi. Terakhir nih siapa ya yang mendapatkan ya? Ya, selamat kepada Ibu Ika Zelia. Halo Ibu Ika Zelia. Selamat. Ada Ibu Ika? Ibu Ika Zelia ada? Ya, sepertinya ini mungkin udah tadi sempat daftar ya Mbak Nabila ya untuk absen, terus mungkin ada kegiatan lain ya udah nih. Ibu Ika ada? Nggak ada sepertinya ya. Kita putar lagi deh, kita putar-putar. Siapakah yang mendapatkannya? Ya, selamat kepada Ibu Jenisa Adelia Kristi. Ada Ibu Jenisa? Ada saya. Selamat Ibu Jenisa. Iya. Iya. Mendapatkan 2 kali sesi terapi di Abdi. Nanti kita akan menghubungi Ibu ya Bu. Iya, boleh. Ya, jadi selamat Ibu Jenisa dan Ibu Nungki mendapatkan 2 kali sesi terapi. Nanti bisa sesi terapinya secara online ataupun offline nih ya. Iya, oke. Makasih ya. Sama-sama Ibu. Ya. Baik, nah nggak kerasa kita udah 1,5 jam, mungkin sebenarnya masih banyak pertanyaan yang belum kejawab, tapi karena keterbatasan waktu mungkin kita akhiri dulu sampai di sini. Nanti apabila ada kesempatan dan waktu kita akan buat sesi baru lagi mengenai apa, nanti Bapak Ibu bisa tulis di komen di sosial media kita, ataupun bisa info kita nih sebenarnya pengennya ngebahas apa lagi nih ya gitu. Ya. Terakhir untuk anak-anak yang bersama, mari kita berfoto virtual bersama dulu ya Mama dan Papa. Silakan Mama dan Papa untuk mengaktifkan kameranya. Ya, siapkan senyum terbaiknya. Ya, kita foto-foto dulu buat kenang-kenangan ya. Di sini ada 5 slide ya. Ya, ini ada 6. Ada 6. Oh, di sini. Oh, oke. 5. Jadi ini ada 5 slide ya Mbak Nabila ya? Iya, benar sekali ada 5 slide. Nanti hitungan ketiga dipakai. Betul, kita nggak tahu ada di halaman keberapa, di slide berapa, jadi kita senyum aja. Kita gaya dulu aja. Ya, mungkin agak lama ya. Oke, siap. 1, 2, 3. Oke. Slide pertama. Selanjutnya. 1, 2, 3. Ya, slide ketiga sekarang ya. Ketiga. 1, 2, 3. Oke. Slide keempat. 1, 2, 3. Ini yang terakhir ya, Mama dan Papa. 1, 2, 3.
Oke, sudah. Oke, ya. Em, Ya, jadi terima kasih banyak atas waktunya Mama Papa Hebat atas partisipasinya di online seminar kita hari ini. Jika ingin melihat nih, tadi ada banyak pertanyaan Mbak Nabila, nih nanti rekamannya di-share nggak? Nanti materinya di-share nggak? Nah, Mama Papa anak-anak hebat nggak perlu khawatir karena rekaman untuk seminar online hari ini akan ada di channel YouTube kita di Pusat Alat Bantu Dengar Indonesia. Jadi Mama Papa Hebat nanti kalau ingin melihatnya lagi, menontonnya kembali bisa langsung ke channel YouTube kita. Jangan lupa juga subscribe, like, dan komen di sana. Serta share, jangan lupa. Betul, share jangan lupa ya. Jadi semuanya juga pada tahu ya informasi mengenai hal ini. Dan jika Mama Papa anak hebat membutuhkan informasi yang berhubungan dengan pendengaran, alat bantu dengar, dan terapi rehabilitasi, dapat menghubungi customer service kita atau dapat datang langsung ke cabang abdi terdekat di kota Mama Papa. Nah, tenang aja, jangan takut untuk datang ke kantor kita, karena memang kantor kita menerapkan protokol COVID-19, jadi pastinya tidak perlu takut buat ke kantor kita. Terima kasih juga, sekali lagi kami ucapkan kepada Ibu Sulis atas materinya dan juga ilmunya Ibu Sulis. Terima kasih juga kepada Mama dan Papa anak-anak hebat atas partisipasinya, dan mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan dalam pelaksanaan seminar online hari ini. Saya Cutini Dan saya Nabila Arsni. beserta seluruh kru yang bertugas undur diri, dan sampai jumpa lagi di Abdi On Air selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam. Dadah. Terima kasih semua.